Benar-benar tak adil. Orang tua mertua Rizal kok bisa nikahi suami pengantin? Habisin harta. Istri pun mati kelaparan. Orang tuanya juga mati karena dia. Sudahlah, yang mati sudah. Kelaparan ini, kakak besar, semua rumah tak ada sisa padi. Mulai sekarang, jaga diri sendiri. Kasih ke dia, lebih baik kasih anjing. Ayo pergi. Aku mungkin penjelajah waktu. Tiba di tahun 70-an masa kelaparan. Tak ada makan minum. Jasaku dulu pecandu judi. Istri mati kelaparan. Mertua mati karena tesal. Keluarga besar kini tinggal beberapa saudara. Hidup saling mendukung. Wah, suami pengantin masih berlutut di sini. Hutang judi 80,000 itu kapan yang mau bayar? Syukur, rumah kami tak ada apa-apa lagi. Tolong beri waktu lagi. Gak ada. Juga boleh. Adik Mawarni, kalau tidur sama aku, hutangnya bisa kita bahas. Kalau layani aku kasih kalian setengah. Janda kecilmu tak rugi juga. Tak tahu malu. Pergi dari sini. Apa katamu? Dasar cacat. Berani lawan aku. Ku bilang, pergi dari sini. Hutangku, aku bayar. Kalau kau sentuh mereka, jangan salahkan aku kasar. Tak tahu diri. Tak pernah belajar. Kakak Ipar. Kacat, kakimu sudah patah. Ingat, aku bisa patahkan kaki satumu. Patahkan. Dengar ya, hari ini di depan matamu, aku akan ganggu adik iparmu. Cukup, jangan mendekat. Deteksi kemarahan. Sistem pelindung sedang dimuat. Cukup, jangan mendekat. Adik Mawarni, asal kau temani aku semalam, biar ku bilang Arif tunda hutang judi ini beberapa hari. Ini hutang Rizal. Kenapa kita yang harus bayar? Kenapa? Soalnya keluarga kalian lagi kelaparan. Sudah ku bilang, asal adik Mawarni layani aku dengan baik. Ku kasih 1 kilo beras. Itu cukup. Kalian makan beberapa hari. Sistem sialan ini kenapa lama sekali loadingnya? Joko, kalau kau berani sentuh mereka sedikit pun, aku akan lawan kau. Lawan? Dasar cacat. Pakai apa kau lawan? Cuma kau seorang orang cacat yang tak guna. Keluarga kalian semua bakal kelaparan. Pergi sana. Rizal, jangan pura-pura baik. Kalau bukan karena kau judi, habiskan semua harta kami. Mana mungkin kami menderita begini? Kau tahu apa? Kakak, buat apa peduli dia? Dia cuma judi atau pukul kalian, kasar kalian. Mending mati saja, biar tak buang beras. Anggrek. Dia tak tahu diri, tetap kakak ipar kalian. Adik Mawarni, cepatlah. Aku tak sabar. Itu 1 kilo beras. Cukup keluarga makan beberapa hari. Kakak besar, jangan pergi. Pasti ada cara lain. Kakak besar, kakak ketiga cari cara lain. Pasti ada cara lain. Cara lain? Kau bisa cari cara lain apa? Oke, kalau kakak tak pergi, kau gantikan dia. Kau kulit mulus, kau dari kota besar, kau pergi. Siapa tahu bisa dapat lebih banyak beras. Kau... Kakak ipar, aku lapar sekali. Eyo, masuk kamar. Kakak. Kakak besar. Sistem berhasil dimuat. Sistem pelindungan keluarga aktif. Sistem akhirnya datang. Hadiah baru telah dikirim. Luka pemilik mulai sembuhkan. Adik Mawarni, aku tak sabar lagi. Suamimu sudah mati. Mending ikut aku saja ya. Jangan sentuh dia.
Terima kasih. Berhasil lindungi keluarga. Nilai lindungi plus 3. Bisa tukar undian sekali. Asal lindungi keluarga, bisa dapat nilai lindungi. Rizal, kamu terus gangguin aku. Hari ini, ku cruising kakimu yang baik juga. Cepat pergi. Kau takkan kalahkan Joko. Cepat pergi. Sistem undian. Pergi. Jangan paksa aku. Jangan paksa aku bunuh. Pergi. Rizal, kau hebat. Kau masih utang Aif. Biar Arif yang urus kau. Rizal, kapan kakimu sembuh? Pisau ini dari mana? Aku juga tak tahu. Kakiku ini kenapa tiba-tiba sembuh. Soal pisau ini, aku baru saja temukan. Sepertinya dari rumah. Gak usah, buat di sini saja. Rizal, terima kasih menolong kakak. Kakak, ini salahku. Kau ikut Berhasil lindungi keluarga. Nilai lindungi plus 3. Bisa tukar undian sekali. Sistem undian. Selamat pemilih. Kilogram, daging 1 kilogram, air bersih 5 liter, sudah disimpan ke ruang pribadi. Pas banget buat atasi darurat. Sejak Rizal menikah, masuk kakak besar selalu merawatnya seperti adik sendiri. Meski Rizal judi utang, kakinya patah, tak ditinggal sendirian. Biar aku ganti, Rizal balas budi. Kakak besar. Orang tua meninggal, rumah kena musibah, makanan pun tak ada. Tak sangka, setelah pulang dari kota, sudah tak ada apa-apa. Tanya saja kakak ipar. Saat dia masuk, tak kurang apa-apa. Belum setahun, harta keluarga sudah habis dia habiskan. Adik ketiga, cukup. Kata-katamu kejam. Tenang saja, aku sekarang sudah berbeda. Sebentar lagi, kita tak cuma punya makanan, bahkan lebihnya bisa dijual uang. Rizal, kamu demam ya? Terindikasi krisis keluarga. Siarkan peringatan kakak Warni. 3 hari lagi dijual ke pasar gelap Nasik Sengsara. Ada yang merebut wanita. Adik ketiga Siti Melati ditipu Arif, hilang uang dan cinta. Adik keempat Siti Anggrek diwajibkan nikahi bodoh desa, mati depresi. Adik kelima, Yani dan Nina, kecil lapar dan dingin, jalanan. Beri makan adikku, dia masih kecil. Tuan. Tak sangka, karena Rizal, kakak adik jadi menderita begini. Untung ada sistem, bisa bantu ubah nasib. Rizal, kamu bilang bakal ada makanan. Ada cara apa? Dia gak punya apa-apa. Lihat dia lompat-lompat. Gak ada tanda pincang. Dia sengaja pura-pura mau kita semua layani dia. Adik ketiga ngomong apa? Rizal bisa bela aku. Artinya dia sudah dewasa. Dia sudah bertobat. Dia sifatnya takkan berubah. Dulu aku memang brengsek. Buat kalian harus ikut menderita. Tapi mulai hari ini, aku Rizal bersumpah takkan biarkan kalian beradik menderita lagi. Kakak ipar masih akan pukul. Tentu tidak. Kakak ipar nanti tiap hari masakkan makanan enak. Percuma kata-kata. Kurasa kamu lagi ngawur lagi ya. Mau jual salah satu dari kami buat uang judi, biar bisa judi lagi. Bener kan? Trik licikmu ini kita sudah biasa. Di kota, aku pernah dengar penculik mengambil anak dari desa, khusus gadis muda. Kamu gak bakal coba hal itu kan? Lihat Dina kecil, jual satu bisa judi berkali-kali. Menurut kalian, dia bakal coba hal ini? Dia pecandu judi terhadap saudara. Cuma tahu minta uang tak kasih, langsung pukul. Benar-benar brengsek sejati. Pantas mereka tak percaya. Rizal, aku mau pergi. Mau pinjam sayuran liar. Tunggu aku di sini. Kakak besar, nggak usah. Ada makanan. Tunggu saja. Kakak besar, kok aku merasa Rizal ini seperti orang lain?
Sistem. Sekarang cukup untuk beberapa hari. Kenapa diam saja? Makanlah. Ini nasi, daging. Kamu dapat dari mana? Liga kok. Mulai sekarang ada aku. Tiap hari makan daging. Soal utang judi 80.000, nggak usah khawatir. Ada cara. Jangan kira aku tak tahu. Di nasi ini pasti campur obat. Siapa makan, pasti dijual. Ini nasi mati. Iya. Aku campur obat, jangan makan. Kakak besar, aku sudah lama tak makan kenyang. Mati kenyang lebih baik dari mati kelaparan. Kenapa nggak bilang ada obat lagi? Aku kenyang, terima kasih kakak ipar. Pemilik sistem atasi kelaparan keluarga. Nilai perlindungan naik drastis. Toko penukaran sudah terbuka. Beras, senjata, bahkan ada jurus. Aku bisa takutkan semua orang. Rizal, dasar pincang, cepat keluar. Kak Arif anak ini jadi orang lain. Dulu aku pukul dan marahi, dia tak berani ngomong. Sekarang berani melawan. Tenang saja, nanti kakak bantu balas dendam. Rizal dasar cacat, cepat keluar sekarang juga. Penawal, bawa dia. Siapa sih? Siti Mawarni bawa pergi. Kalian mau apa? Apaan? Utang harus dibayar. Sudah tertulis di sini. Kau utang 80.000. Hari ini batasnya. Kalau tak bisa bayar, hari ini aku akan bawa Siti Mawarni. Kau setuju? Rizal, kau sampai judi dan gadai kakak besar, kau masih manusia? Apa kakak ketiga benar? Apa Rizal benar jual kita semua? Rizal, kau ternyata... Kakak besar, soal ini tak bisa singkat. Tapi pokoknya hari ini aku tak akan biarkan mereka bawa kau. Kak Arif, tolong kasih 2 hari lagi. Uangnya kami pasti akan bayar. Ya kakak besarku, jangan bawa kakak besarku bareng kalian. Aduh, Melati. Bukan kakak tak hormati kau. Sudah tertulis di sini. Ku tahu suratnya. Orang tak bisa kau bawa. Gak bisa bawa. Punya apa kau bicara? Dasar cacat, masih berani ngomong. Kak Arif, nggak usah ngomong dia. Berani kau pukul. Cari mati. Sistem. Grenade. Taser. Sudahlah, tukar dengan gergaji listrik. Rizal, kita satu desa. Utang harus dibayar. Tak usah sampai bunuh orang. Mau aku bayar, beri aku 3 hari. 80. Ku cukupkan semua. Semua tahu kau habisi harta. 3 hari. Tak cuma cari, pinjam pun tak bisa. Aku punya cara. Kalau tak bisa bayar, aku akan sujud minta maaf padamu. Tapi 3 hari ini, kalau ada yang berani, sentuh mereka sedikit pun, uangnya takkan kalian dapatkan. Oke, kubui kau 3 hari. Kau tak bisa bayar, tunggu saja. Adik Melati, malam ini makan ke rumahku. Ikut dia. Tiap hari cuma makan 1. Jangan sampai. Cakap, Pak. Rizal, Ji ini dari mana? Ini. Rahasia. Rahasia? Terserah kau tertawa. Arif itu anak kepala desa. Kalau tak bisa bayar... Adik ketiga, menurutku, kamu harus jauhi Arif itu. Niatnya tak baik.
Niatnya tak baik. Niatmu baik. Demi 80 kau gade kakak besar. 83 hari. Lihat saja kau cari di mana. Biar aku urus uangnya. Ada aku, takkan kubiarkan kalian menderita. Ngomongnya manis. Siapa tak bisa? Kalau kau sehebat Arif, takkan sampai jadi begini. Rizal, ikut aku ke dalam. Biar kulihat kakimu. Gimana luka kamu? Aneh juga, beberapa hari lalu tak sembuh juga. Kenapa tiba-tiba sembuh? Masih sakit? Tak sakit, cuma agak gatal. Aku ada urusan. Masih ada nasi di dapur. Lapar makan saja. Jangan hemat. Kakak baru sembuh. Mau kemana? Ke gunung coba hoki. Lihat bisa, temukan barang buat jual. 80 itu utang karena aku. Harus cari cara. Aku juga mau ikut. Oke, jalan. Hati-hati ya. Zaman ini, barang berharga di gunung sudah lama digali. Mana mau cari 80? Sudahlah. Sudah datang, cari makanan saja. Biar adik-adik bisa makan yang lain. Apakah mau aktifkan fitur pemindai? Bisa scan juga. Aktifkan. Scan berhasil. Jamur ditemukan. Arah sudah ditunjukkan. Kakak Ipar, ini apa? Ini jamur. Tapi cuma segini. Tak cukup kamu makan. Aku ingat ada air segar di toko sistem. Tak tahu gunanya apa. Toko sistem. Selamat pemilik, dapat air segar 1 botol. Air segar ini tak tahu gunanya apa. Kakak Ipar, lihat, cepat lihat. Air suci ini ternyata ajaib. Jamurnya banyak. Kualitasnya juga bagus. Pasti laku. Tapi masih jauh dari 80. Pokoknya ambil dulu. Apakah mau dijual? Bisa tukar uang. Toko ini tak cuma belanja. Barang pun bisa dijual ke sana. Jual sebagian, sisanya buat adik-adik cicipi. Cuma belasan. Tak sedikit juga. Joko. Adik Mawarni, sudah malam begini masih cuci baju. Kerja keras ya. Kamu mau apa? Adik Mawarni, kakak lihat kamu capek. Mau temenin kamu santai. Jangan asal berbuat. Kalau mendekat lagi, aku panggil orang. Adik Mawarni, jangan marah ya. Kamu janda. Suamimu sudah meninggal. Tak ada yang menolong. Si Rizal itu tak mampu urus diri. Jangan kira dia bisa kumpulkan 80. Dengar ya, kalau dia berhasil, sudah telat. Jangan asal bicara. Rizal pasti ada cara. Ada cara? Kalau dia ada cara, kok keluargamu bisa habis-habis? Adik Mawarni, kamu sudah 30-an. Kulitmu masih lembut. Sama-sama aku saja. Aku janji, kamu bisa makan enak tiap hari. Takkan lebih baik. Hentikan! Hentikan! Rizal, kau lagi-lagi gangguin aku! Sistem, ada apa yang bisa buat pria mati seketika? Apakah Anda mau pil anti nakal? Cukup. Binasakan kau! Kau kasih aku makan apa? Kau kangen wanita. Sampai gila ya. Biar ku bantu. Hilangkan fungsi itu. Tak usah repot lagi.
Kau pergi. Kalau kutemu lagi, kau ganggu keluargaku, ku bebaskan kau. Jangan sombong, Riza. Besok tak bisa bayar. Lihat saja siapa yang basmi. Kakak besar, kau tak apa? Rizal benar. 80.000 itu mana kita cari? Aku punya cara. Kita bisa bayar. Arif takkan lepasin kita. Aku pergi saja sama dia. Aku pergi. Hutang lunas. Keluarga jadi kurang satu mulut. Aku janda yang suaminya sudah meninggal. Keluarga besar kita ini. Tak mungkin kau yang tanggung semuanya. Kakak besar, kau bilang apa? Ada aku. Takkan ada yang bisa sentuh kalian. Aku cari cara untuk uangnya. Lihat, uang ini hasil aku cari jamur di gunung. Ini baru permulaan. Hidup kita akan makin baik. Kalian takkan kelaparan lagi. Tenang saja. Ayo pulang. Rizal sekarang jadi dewasa. Berhasil lindungi keluarga. Nilai perlindungan naik drastis. Sudah. Ayo. Rizal, terima kasih. Aduh. Dulu saat kaki terluka, sering tidur bareng saudara perempuan. Kini kakiku sudah sembuh. Mending aku tidur di kandang saja. Aduh, capek sekali. Kakak besar. Rizal, bajumu ini basah semua. Biar ku bersihkan. Oh. Baju ini punya kakak ipar. Entah cocok enggak? Coba pakai dulu. Yuk, pakai saja. Baju ini ku bersihkan. Kakak besar. Aja. Aku pasti nggak akan biarkan Arif bawa kamu. Waktu ini kelaparan. Di gunung tak ada, cuma bisa lihat ada apa di air. Kakak ipar, di sini ada ikan. Coba saja. Sistem. Aktifkan fitur scan tangkap ikan. Bisa! Kak Mawani. Lizard, uang hutangmu sudah kumpul belum? Kalau belum kumpul... Ada ikan, ada ikan. Kok kecil banget, tak cukup buat cemilan. Sistem, kumpulkan. Ikan kecil tukar uang 20 sen. Gunakan nilai perlindungan untuk rawat air suci. Rawat air suci? Tukar. Wah, ikannya besar banget. Lanjut. Kaya. Wah, banyak ikan besar. Tak cuma 80. Juna kecil, kita kaya sekarang. Ayo, kita pergi jual ikan sekarang. Oh ya, Juna kecil. Soal kejadian hari ini, jangan cerita ke siapapun. Katakan saja,
Ikan-ikan ini kutangkap. Kenapa? Karena ini rahasia kita, kamu dan kakek. Kita janji ya, pulang aku kasih hadiah enak. Baik, Dina janji tak cerita. Wah, pintar. Ayo, jual ikan. Sudah tunggu lama, mana Rizal? Hah? Jangan-jangan kabur. Kak Arif, Rizal bisa kabur. Tapi adik ipar cantik-cantik ini tak bisa kabur. Kakak besar, ku bilang Rizal tak bisa diandalkan. Gimana sekarang? Kukira dia berubah. Ternyata... Tak mungkin. Rizal pasti ada urusan. Dia pasti kembali. Kakak besar, mana Dina kecil? Rizal ajak Dina kecil keluar. Wah, Rizal memang... Jual gadis kecil ini di pasar gelap bisa lebih dari 80. Kita tunggu saja. Apa? Arif, maksudmu Rizal jual Dina buat bayar utang? Dasar! Rizal hutang 80.000. Kalau nggak jual Dina, pakai apa bayar utangnya? Rizal itu tiap judi kalau kalah langsung jual barang rumah. Kali ini pasti juga nggak beda. Hah, barang rumah sudah habis dijual, masih jual orang dong? Rizal memang pintar hidup. Gak usah urus adik-adiknya. Malah disuapi sama mereka. Kakak besar, kenapa kamu kasih Dina ke Rizal si brengsek itu? Bukan, Rizal bawa Dina kecil cari uang. Dia pasti bawa Dina kecil pulang. Kakak besar cari uang apa? Dia bilang, apa kau percaya? Dia itu gak bisa berubah. Kakak besar, apa kakak ipar benar-benar jual Dina kecil? Ayo kita cari di luar. Arif, boleh kami keluar dulu cari Dina kecil? Gak boleh, jangan pergi. Aku tunggu dia bayar utang. Kalau kalian bawa Dina pulang, siapa yang bayar utangku? Bukan, Arif, yang hutang ke kamu Rizal. Kamu gak boleh jual Dina kami. Arif, yang hutang ke kamu Rizal. Kami adik-adik gak ada urusannya. Ada buktinya, kau nggak ngaku. Arif, yang hutang ke kamu Rizal, kami ada urusannya apa? Kak Arif, kita juga sering ketemu. Maafkan saja, sudahlah. Maafkan? Kalau bukan karena kau cantik, aku nggak akan segan padamu. Kau jadi makin sombong. Kak Arif, aku... Kakak besar, sekarang gimana? Aku sudah tahu, Rizal 2 hari ini seperti orang lain. Dia cuma pura-pura, cuma main acting buat kita. Tunggu seharian tak ada tanda Rizal. Harusnya sudah pulang. Arif, berani sentuh keluargaku. Tak mau uangnya lagi. Bisa hitung, Dina kecil. 99, 100. Jangan lupa, uang ini dari mana? Bantu jaga rahasia kakak ipar. Janji. Rizal, cepat masuk. Adik iparmu ditahan orang. Sister, ada cara untuk perkuat tubuhku. Nanti, aku akan hukum bajingan ini. Berbagai jurus. Setelah ditukar, pemilik bisa langsung lahir dengan 20 tahun pengalaman. Jurus 8 penjuru. Buka sekarang. Abi, berani sentuh keluarga. Tak mau uang ini? Wah, Rita. Adik ke-6, kakak ke-4. Si Rizal brengsek. Dia nggak ganggu kamu kan? Enggak kok, aku ikut kakak ipar memancing ikan sebesar ini. Nawur, zaman ini makan aja susah. Ikan di sungai sudah habis dicari. Mana ada ikan besar? Rizal, kapan kamu jadi beruntung? Uang ini hasil judi kan? Sudah aku bilang, aku gak akan judi lagi. Rizal, kamu gak jual gadis kecil ini? Kau pikir aku seperti kau? Tak punya batasan. Kau pergi sana. Suruh aku pergi? Uang ini kau dapat dari mana? Kau cuma orang yang gak berguna. Mana mungkin bisa? Siapa yang pukul orangku? Jangan banyak omong. Kalau nggak kasih 80.000 hari ini,
kakak iparmu ini akan kubawa pergi. Kutanya, siapa yang pukul? Utang harus dibayar, tapi berani sentuh keluargaku, jangan harap dapat uang. Kak Arif, dengar. Anak ini masih berani tawa. Oke, kata-katamu bagiku cuma omong kosong. Aku yang pukul. Pukul juga nggak apa-apa. Pukul juga harus kasih uang. Benar. Apa gunanya kau tanya? Hal ini berbeda. Soal pukulan, kita sudah selesai. Rizal, kau berani sekali pukul Kak Arif. Kalian lagi apa? Serang, patahkan kakinya. Yang satunya lagi, serang. Kau lagi apa? Serang! Kak Arif, aku kalah darinya. Tak berguna. Jangan pukul lagi. Dia anak kepala desa. Kalau nanti dia balas dendam, kita pasti susah. Jangan pukul lagi. $80.000, tak kurang sedikit pun. Ambil sendiri. Hutangmu sudah lunas, Arif. Kalau kau berani sentuh keluargaku lagi, biar kau juga rasakan rasanya kaki patah. Aku Rizal janji pasti penuhi. Pergi sana. Baik. Rizal ini menyinggung Arif, nanti pasti susah. Ayo, cepat pergi. Rizal, jujur sama kakak besar. 80.000 ini dari mana? Kakak besar, ku bilang uang ini hasil memancing. Gak percaya? Tanya Dina kecil. Kakak besar benar, kakak ipar jago memancing. Kakak besar, tenang saja. Lagian uang ini bukan hasil judi. Adik ketiga cepat. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar bela kamu. Berarti dia benar berubah. Terima kasih apa? Dia orang kasar. Dia cuma pukul Arif. Nanti Arif cari masalah, kita yang menderita. Kamu? Sudahlah. Sudah lapar kan? Kakak masak dulu. Kamu brengsek, kamu ngapain? Jangan kira karena tolong kita, kamu bisa asal berbuat. Bukan, kamu salah paham. Aku cuma mau bantu, hilangkan bengkak wajahmu. Kamu begitu baik. Lagian, kok aku nggak tahu kamu bisa hilangkan bengkak? Sebenarnya aku bisa bela diri. Urutan untuk bengkak gampang saja. Kalau mau tetap wajahmu bengkak, lama-lama lagi aku nggak bisa apa-apa. Ya sudah, kali ini aku percaya kamu. Sudah. Sungguh sembuh, gak sakit lagi. Jangan kira karena manfaatkan aku akan maafkan kamu. Kamu menyinggung Arif, nanti yang menderita kita juga. Berhasil lindungi keluarga, nilai lindungi +3. Melatih galak mulut, tapi hati terima kasih. Itu sudah cukup. Hadiah akumulasi. Pemilik sistem dapat skill berburu level maksimal. Pas banget di toko sistem. Barang yang bisa ditukar terbatas. Persediaan barang agak monoton. Dengan skill berburu, bisa kasih adik ipar makanan yang lebih enak. Kakak Wati! Rizal datang. Ayo, masuk. Kakak kasih minum. Kakak, gak usah. Kamu cari kakak, ada urusan apa? Apa kamu sudah sadar? Saat suamiku masih ada, aku pernah ajakmu. Kau tak mau. Sekarang baru ingat aku. Hah? Kak, dulu aku kecanduan judi. Kau lihat muka orang tuaku, sering menolongku. Kemudian, semua barang rumahku serahkan. Tak sempat balas budi padamu. Anda terima kasihku. Terimalah. Ternyata tepung terigu. Belum terlambat balas budi. Ikut kakak ke dalam. Kak, sebenarnya aku datang
mau pinjam senapan burung. Apa? Kau mau berburu? Kenapa aku tak tahu kau bisa berburu? Ah, tak usah, tunggu saja. Biar aku ambil. Di dalam ini tak ada peluru. Kau cari sendiri. Tak masalah, tunggu aku dapat hasil buruan, ku kasih daging terbaik. Yang penting kau aman. Harapanmu kakak sudah tahu. Aku pamit dulu. Ya. Sistem, tukar. Tukar peluru. Sekarang bisa berikan keluarga makanan baru. Tapi cuma daging tak cukup. Terutama Dina kecil. Dia lagi masa pertumbuhan. Harus gizi seimbang. Barang toko sistem tak beragam. Mending ke pasar gelap tukar benih. Wah, baru kenal. Mau beli apa? Ada benih sayur? Berapa pun aku beli. Ada benih sayur, berapapun aku mau semua. Benih sayur? Bro, lagi kelaparan. Barang ini sangat langka. Tenang saja, harga pasti kamu puas. Serius? Ada benih sayurnya. Tapi tak jamin, pasti tunggu. Harganya juga mahal. Tenang saja, tak usah kau urus tumbuh atau tidak. Cukup kau lihat. Harga ini cocok atau tidak. Kau beras putih. Lama kelaparan gitu. Masih punya barang ini. Bro, Diti. Oh, bukan. Kau tuan. Kau tuan. Barangnya. Barang-barang ini susah payahku baru kumpulkan. Tapi aku tak tahu sayur apa ini. Harus dicoba dulu. Lagian aku tak jamin pasti tumbuh. Oke, semua ini plus 1 paket daging, aku beli semua. Kalau tak mau, aku pergi saja. Ya, oke. Deal. Kalau ada lagi, cari aku ya. Hati-hati. Andy, siapa orang tadi? Pak Surya, orang asing. Buka bedeh sayur. Lihat, beras daging. Barang-barang ini, zaman ini yang bisa keluarkan sangat jarang. Dia yang tukar ini dengan benih sayur. Pak Surya, apa dia gila? Orang ini tak biasa. Kalau dia datang lagi, kasih tahu aku. Hai, Pak Surya. Rizal, kamu mau kemana? Aku mau ke gunung cari hewan, biar makan kita makin enak. Ke gunung? Kamu bercanda ya? Gunung itu sangat berbahaya. Coba saja, siapa tahu bisa dapat babi hutan. Kamu, Han babi hutan, malah kamu yang dihan. Itu lebih masuk akal. Kakak ipar, semua tahu di desa ini, kamu terkena malas. Nanti daging tak ketemu, kita malah ke gunung mengubur kamu. Adik ketiga, ceplas. Kata-katamu tak untung. Ayo. Sudah. Tunggu saja makan daging. Tunggu dulu. Kakak besar, kamu lagi apa? Kak baik begitu, Melati masih di luar. Dasar anak nakal, kamu mikir apa? Mau ke gunung kan? Kenakan jaketku ini di dalam. Gunung dingin, jangan sampai sakit. Kondisi rumah kita kamu tahu, tak ada baju sisa. Ayo, cepat pakai jaketku ini di dalam. Kakak besar, terima kasih. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Pasti aku balik dengan hasil buruan buat makan-makan. Jangan nekat. Kalau bahaya, lari dulu. Tenang saja. Ayo, cepat pakai bajumu.
Rizal, hati-hati. Aduh, kakak besar. Aku harus ikutin dia. Adik ketiga, gunung ini sangat berbahaya. Jangan ikutin dia. Aduh, kakak besar. Siapa tahu dia main judi lagi. Atau bener cari hewan. Uang 80.000 itu tak jelas asalnya. Kukira dia main judi lagi. Adik ketiga, Rizal sudah bertobat. Dia janji tak main judi lagi. Semua judi bilang begitu. Kakak besar, Rizal, sudah bilang lebih dari 100 kali. Kalau sesederhana itu, kenapa masih banyak judi yang hancur keluarga? Sudah, aku harus ikutin dia. Berhenti! Berhenti! Jangan-jangan kamu benar-benar mau pergi berburu? Kamu ngapain sih? Kukira kamu masih mau nakal. Jangan-jangan kamu mau gadai senjata ini. Biar bisa judi lagi. Jujur saja. 80 rupiah 2 hari lalu dari judi, kan? Tak usah ku bahas. Minggih. Hal ini aku gak mau. Aku mau lihat sendiri. Apa kamu benar mau judi? Gunung itu berbahaya. Kau ikut aku ke gunung, tak pasti bisa kuhargai kau. Siapa suruh lindungi aku? Mau ke gunung? Rizal, adik Melati juga di sini. Kak Wati. Aku ke gunung, coba beruntung. Pas banget, aku juga mau ke gunung cari sayuran. Ayo kita pergi bareng, bisa saling jaga. Kak Wati, nggak baik. Yo, jalan. Kalian! Ya nih, cepat makan. Mawarni, di rumah ya? Bu Dona datang. Aduh, kata kepala desa, keluarga kalian butut, harus sering dirawat. Ini sayuran liar. Terima kasih, Bu Dona. Sejak suamimu mati, mati kelaparan. Kamu malah dapat ipar yang malas dan cuma tahu judi. Aku tahu kamu susah. Nanti kalau ada masalah, bilang saja. Baik, terima kasih Bu Dona. Belum makan kan? Duduk, makan bareng. Beras kalian cuma segitu, cukup buat siapa? Nasi putih, daging sapi. Mawami, beras putih dan daging sapi ini dapat dari mana? Ini semua Rizal yang dapatkan. Wah, kukira keluargamu susah. Berbaik hati ku bawa makanan. Tak sangka di belakang kita makan enak. Kita dianggap bodoh ya. Bukan begitu, Bu Dona salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Beras putih dan daging sapi ada di sini. Baik hati kita sia-sia saja. Rizal, kamu sudah besar, tak mau nikah lagi. Zaman sekarang makanan susah didapat. Mana ada pikiran soal itu? Mana ada susah makan, kamu sudah dapat beras putih. Benar juga, di rumahmu ada adik ipar cantik-cantik. Jujur saja, kamu tak tertarik. Kawati, jangan bercanda lagi. Siapa yang bercanda? Kakak serius. Istri kamu sudah meninggal. Nikahi kakak saja. Gimana? Aduh, kehilangan darah. Kalian lagi apa? Kalian kesini buat berburu atau cuma main pacaran? Mau pacaran? Pulang saja. Aku mau cepat pulang. Rizal bilang jangan ikut. Kamu tetap ikut. Ikut-ikutan. Sudah ikut malah ribut. Cewek cantik memang manja. Dasar nggak tahu diri. Kamu bilang apa? Aduh, cukup. Jangan ribut lagi. Oke, kalian nggak mau jalan ya? Aku jalan sendiri. Melati, gunung ini bahaya. Jangan jalan sendiri. Aduh. Rizal, kakiku keseleo. Gunung ini bahaya. Aku tak bisa jalan sendiri. Jangan tinggalkan aku. Melati, baliklah! Yudha! Kawati, jangan begini! Aku janda yang suaminya sudah meninggal. Di zaman ini, aku susah cari makan. Aku bisa apa lagi? Kasihan sama aku, ya. Kak, aku akan bantu kamu. Bantu apa gunanya? Mending nikahi aku saja. Kita hidup bareng. Itu lebih baik. Ini. Nikah. Melati! Riza brengsek,
Dan Jalang itu tak tahu malu. Tunggu dulu, kalau mereka benar-benar jadian dan hidup bareng, kita beradik ini akan jadi orang luar kan? Kemana lagi kita bisa tinggal? Gak boleh, harus cari cara pisahkan mereka. Kak, istirahatlah, makanlah. Mawarni, sejak suamimu meninggal, kamu bawa adik-adik Rizal. Warga sini juga sering bantu kamu, kan? Ya, ucapan terima kasih kita ingat semua. Benar ingat. Kita semua makan sayuran liar. Kalian diam-diam sudah makan nasi putih. Sekarang malah makan daging sapi. Apa? Keluarganya sudah makan daging? Betul, orang. Itu memang. Terima kasih jadi dendam. Ada barang enak, diam-diam saja. Kamu ngomong apa sih? Kalian salah paham. Daging ini Rizal yang dapatkan. Tak banyak, cukup untuk kami. Soal utang budi kalian, kelak kami pasti balas budi. Sembarangan saja ngomong. Entah balas budinya kapan kita bisa dapat. Kamu mau ngomong apa sih? Kita semua belum makan. Kalian mau makan. Ini kesempatan balas budi kita. Kak, jangan kasih. Kita sendiri pun tak cukup. Dagingku. Daging keringku. Jangan nangis, masih ada. Tidak mau, aku mau daging keringku. Aduh, wangi. Benar-benar wangi. Keluarga kalian kaya, kasih kita cicipi dong. Kenapa? Soalnya dulu kami yang menolong kalian. Menolong? Sayuran liar yang kamu kasih udah layu dan hampir busuk. Babi pun gak mau. Sudah bagus ada sayuran daripada nggak makan. Dengar ya, daging kering ini anggap saja balas budi. Kita sudah lurus. Oke, lurus saja. Kelak kalau kita ada makanan, akan kita bagikan hanya kepada warga yang benar-benar menolong kita. Balas budi. Gawat, babi hutan kejar orang. Kayaknya udah dibunuh. Cepat bantu. Apa? Ada babi hutan? Ayo, cepat lihat. Nggak usah, sudah dulu. Ini Raja Babi Hutan 150 kilo. Itu Arif. Arif, kamu yang bunuh babi hutan ini. Rizal. Wah, Arif, kamu hebat sekali. Kak Arif pahlawan desa Gunung Sapi. Susah banget bawa turun ya. Cuma hal kecil, jangan sungkan. Babi hutan ini besar sekali. Aku nggak bisa habiskan. Hari ini kita bagi-bagi dagingnya. Lama tak makan daging. Aku sudah kangen banget. Aku mau paha babi. Aku mau daging sapi. Buangannya kasih aku. Kamu mirip ayahmu. Hebat juga kamu. Syukur ada Kak Arif. Kita semua tetangga, wajib saja. Daging babi ini semua rumah dapat. Siapa suruh bagi? Pemilik belum bicara. Kamu mau bagi daging? Tak sopan juga. Pemiliknya? Pemilik apa? Rizal. Dia yang bunuh babi hutan itu. Rizal? Siapa tak tahu di desa ini? Dia cuma suka makan dan malas. Kalau bukan Arif yang bunuh, apa mungkin dia? Jangan bercanda. Tak bisa sendiri. Juga tak suka yang lain sukses ya. Awalnya ku bayangkan kau setia. Tak sangka kau orang seperti ini. Babi hutan itu jelas dibunuh kakak ipar. Aku lihat sendiri. Berhasil selamatkan keluarga. Nilai perlindungan naik drastis. Kita semua tetangga, aku tak akan menuntutmu. Jaga orangmu, jangan banyak omong. Kalau hebat, bunuh sendiri. Bawa barang orang, pamer apa? Kalau begitu, daging ini tak akan kubagi denganmu. Kak Rizal, jangan seram. Banyak yang lihat. Aku tanya lagi, kau yang bunuh babi ini? Aku tak bilang, bukan kau yang bunuh. Rizal, jangan marah. Hentikan. Hentikan. Ayah, Rizal tak cuma rebut babi hutan, malah tunjukkan pistol. Pak Kepala Desa, Rizal ini lancang sekali. Tunjuk pistol ke Arif. Besok mungkin dia tunjuk ke kita semua. Dia mau apa sih? Rizal, turunkan pistolnya. Ayo, kau kesini.
Anakku ini sejak kecil dihina ibunya. Tak punya guna, selalu main judi, tak bisa dikontrol. Kau hebat, dulu kau persis dia. Tapi kulihat, sekarang kau berbeda. Maksudmu? Kalau dia berani cari masalah lagi, tolong kau hukum dia. Oke, tenang saja. Aku tahu cara. Iya. Menghinakan, pulang ke rumah. Tunggu saja. Dasar tua, anakmu lagi dihina. Oke. Sudah, aku jelaskan saja. Babi hutan ini dibunuh Rizal. Bagaimana penanganannya? Dia yang putuskan. Tenang saja. Babi hutan ini bukan milikku saja, tapi milik kita semua. Saat keluargaku kesulitan, warga juga sering menolong. Jadi, daging ini sebagai balasan budi jasamu. Kita bagi-bagi. Bagus. Babi, hutan itu kau yang bunuh. Ini baru awal. Nanti aku cari cara bawa daging buat kalian. Sudah, kita angkat pulang dan bagi-bagi. Babi hutan ini isinya kotor. Aku tak makan. Dagingnya kaku dan tak enak. Makan saja yang lemak yang bikin sehat. Aduh, perlahan. Giliran aku, kasih yang lemak. Apa-apaan? Berapa rebut dagingku? Dagingmu? Ulang lagi. Daging siapa ini? Dagingku! Kalau bukan milikku, milik siapa? Bu Dona, babi hutan ini hasil tangkapan Rizal. Bukan dia tak kasih, kamu sendiri yang tak mau. Jadi, tak ada bagianmu. Bu Dona, silakan mundur. Kami masih antri. Gak bisa, ini dagingku. Daging babi ini hasil tangkapan Rizal. Dia tak kasih malah rebut, tak tahu malu ya. Berani lagi, ku bilang. Ini tindas orang tua. Aku tak mau hidup. Aduh. Sudah. Ada apa ini? Kepala desa, tolong lindungi aku. Rizal tadi bilang daging ini untuk semua. Tapi dia tak kasih aku. Ada apa ini? Pak Kepala Desa, babi hutan ini memang kubunuh kan? Ya. Jadi, daging ini bisa kubagi sesuka hati. Benar kan? Benar. Semua masih ingat kenapa aku bagikan daging babi hutan? Ingat, kau bilang untuk berterima kasih atas bantuan kalian dulu. Benar. Ayah, ibu, dan istriku sudah pergi. Berkat bantuan warga, mereka bisa dikuburkan dengan tenang. Berkat warga, kemudian beri kami barang. Bantu kami, keluarga besar kami bisa lewatkan kesulitan. Jadi, aku mau daging ini, bagikan ke semua. Saat istriku pergi, dia terus ingatkan, uang kumpulan, beras yang dikasih, harus kutahap di hati. Tapi budi jari ini, bukan untuk menuntut. Tadi di ladang, ada yang rebut keringan daging, bilang utang budi sudah lunas. Barang kami, dia takkan makan, aku ingat benar. Benar, kami dengar. Iya, Nina kecilku nangis. Orang tertentu malah bangga sekali. Yang dikira bantuan, cuma kasih sedikit sayuran ayu busuk. Demi keringan daging, hubungan kita sudah dihitung tuntas. Sekarang mau daging babi lagi, mana ada untung segitu. Rugi besar kan? Demi keringan daging, hilang 1 kilo daging. Kau sengaja jebak aku demi tak kasih daging. Sengaja tarik aku jadi tersangka. Kau belum selesai denganku. Mau nolak tanggung jawab? Bu Dona, semua orang tahu siapa yang salah, siapa yang ingkar janji, siapa yang mau manfaatkan. Semua tahu siapa yang benar. Rizal, kamu hebat. Hari ini kakak bergantung padamu. Kakak tunggu di rumah. Saat luang, datang minum teh. Kakak besar kemari sebentar. Ada yang mau kukatakan. Kakak lihat kan, Jandawati itu cewek licik. Saat di gunung, dia mau godain kakak ipar. Apa maksudmu? Aduh, maksudnya dia mau godain kakak ipar. Itu urusan Rizal. Kita tak bisa campur. Aduh, kakak besar. Kenapa tak paham? Sekarang Rizal hebat. Dia bisa cari makan. Kalau dia benar-benar digoda, cewek licik itu, kita jadi apa? Kita jadi orang luar. Nanti kita bakal diusir lagi. Tapi kakak kedua sudah pergi. Rizal juga lajang. Orang nikah, kita bisa campur. Kalau salah satu dari kita nikah sama Rizal. Nikah sama Rizal? Iya. Kakak lihat, Jandawati itu janda.
kakak juga janda. Kenapa dia bisa, tapi kakak tak bisa? Iya kan? Hah? Aduh, jangan begitu, kakak besar tercinta. Pikirkan masa depan kita. Sekarang lagi kelaparan. Kalau Rizal benar-benar dipikat cewek licik itu, gimana nasib kita beradik kelak? Tapi aku... Jangan tapi-tapi. Cewek licik itu bisa. Kamu pasti juga bisa. Ayo, kita pergi. Ayo. Kakak ipar hebat sekali. Bisa tangkap babi hutan. Tentu saja. Nanti Dina mau makan apa? Bilang saja ke aku. Kakak ipar pasti dapatkan. Dina. Kayaknya ada yang ajak main. Teman sebelah. Cepat lihat. Ya. Ada apa? Gak apa-apa. Cuma kakak besar mau ngobrol sama kamu. Kakak, katakan saja. Kakimu masih sakit. Soal itu sudah sembuh. Lihat. Ada apa? Apa kamu? Ada masalah? Kalau butuh uang atau yang lain, kita kan satu keluarga. Bilang saja ke aku. Benar. Kakak besar, ada hal penting mau bicara, tapi tak tahu cara mulai. Kamu masuk dulu. Tunggu sebentar, kakak besar segera masuk. Kakak besar, cepat dong. Sudah kapan ini masih sungkan-sungkan? Aku nggak tahu cara bicara sama dia. Aku ada cara. Aduh, kakak besar. Percayalah sama aku. Kalau masuk begini, pasti berhasil. Nggak baik begini. Aduh, sudah kapan ini? Percayalah, pria itu suka cara begini. Nanti saat masuk, pura-pura keseleo, berlindung ke tubuhnya. Lalu naik ke ranjangnya. Hah? Aduh, jangan lagi. Cepat masuk. Kakak besar, kamu... Rizal. Kamu capek banget ya? Aku masih kuat. Kamu nggak dingin? Aku nggak dingin. Kakak besar, bajumu agak tipis, nggak dingin. Itu, aku harus pergi ke... Kakak besar, kamu ini... Rizal, aku tadi nggak bisa berdiri. Kamu cari aku. Ada apa sebenarnya? Kau terlihat lelah belakangan. Malam ini aku masak yang enak. Soal itu, oke kakak besar, aku ke ladang dulu. Nanti malam baru makan masakanmu. Kakak ipar, kok keluar? Kalau nggak keluar, apa tidur di dalam? Masih siang. Aku ke ladang, bantu kakak masak di rumah. Ada apa ini kakak besar? Kok belum bisa dapat Rizal? Aku tak bisa bicara. Adik ketiga, tunda dulu soal ini. Kamu? Sistem tukar suci. Tukar berhasil. Baguslah, tak sangka ada benih umpat di sini. Jual obat-obatan ini pasti untung besar. Asal ada benih, tak usah khawatir uang. Wah, sayuran segar banyaknya. Barang langka ini sulit ditemukan di sekitar sini. Sayuran, keluargamu biar aku urus. Itu tanda terima kasih atas bantuanmu selama ini. Rizal, kamu terlalu baik. Gimana kalau aku jadi istrimu? Kalian lagi apa? Kayaknya kakak ketiga suruh awasi kakak ipar dan kakak Wati memang benar. Kakak Wati ngapain harus ikutin kakak ipar? Pasti berniat jahat. Siang-siang begini kalian berdua saling memeluk. Mau buat apa? Tak usah takut. Lagian aku lagi ngobrol sama kakak ipar. Rizal sayuran ini takkan habis dimakan. Biar aku bawa ke pasar dijual. Bisa dapat uang. Oke. Nggak boleh. Kenapa? Gue setuju. Sayuran ini hasil tanaman kakak ipar. Tentu saja barang keluarga kami. Kenapa orang luar boleh ikut campur? Oh, kalau begitu, Rizal. Sebenarnya kakak sudah suka kamu lama. Lagian, kamu juga sendiri. Aku juga sendiri. Kita hidup bareng saja. Ini kakak ketiga benar.
Wanita licik ini mau merebut kakak ipar. Gimana? Kalau kakak ipar nikahi aku bukan orang luar lagi. Gak boleh, kamu duda. Gak cocok sama kakak ipar. Duda kenapa? Cuma Duda yang paling paham pria. Kakak ipar pria hebat, kerja cari uang. Aku di rumah rapi dan jago masak. Kita berdua cocok banget. Cocok. Yang terpenting di malam, aku bisa bantu Rizal hilangkan lelah. Gak boleh, gak boleh. Kenapa? Jangan-jangan kamu suka sama kakak ipar? Gak ada. Bukan begitu. Pokoknya gak boleh. Aku sudah paham, Rizal. Adik iparmu itu cuma anggapmu sumber uang. Tiap hari di rumahmu manggur saja. Tak mau kau bahagia. Jangan bicara begitu. Adik iparku ini selalu baik padaku. Tanpa mereka, aku pasti sudah mati. Aku bukan orang gak berguna. Aku pulang dari kota. Oh, benarkah? Jangan remehkan aku. Begini, kita jual sayur di pasar. Kita lomba, siapa cepat habis. Berani nggak? Siap, ayo lomba. Kalian jual sayur di sini. Aku jual obat-obatan. Rizal, cepat pergi dan pulang. Jangan buat aku rindu. Selesaikan dulu sayurmu. Sayur, jual sayur. Pak, lihat sayurku. Sayur segar. Sayur segar. Cepat lihat. Satu ikat. Aku juga. Tenang. Satu-satu. Aku lagi sibuk. Sayur gratis, sayur segar gratis. Jangan sampai ketinggalan. Benarkah? Kakak nggak bohong. Lihat, sekarang lagi kelaparan. Sayur segar ini gratis, nggak mau? Aku mau. Satu ikat. Kakak, sayur segar begini, apa kamu cuma mau satu saja? Apa maksudnya? Kamu mau kasih tambahan? Tentu saja. Selain ini, kalau beli 3 ikat, aku kasih 1 lagi. Murah banget, beli 3 dapat 4. Benar, beli banyak dapat banyak. Sok terbatas. Beli 3 dapat 4. 3 ikat. Aku juga. Baik, satu-satu. Ada semua, tenang saja. Anak ini benar-benar hebat juga. Nyaris aku kalah. Hebat juga kamu. Kalau bukan kamu main licik, pasti aku menang. Siapa yang main licik? Ini namanya pintar. Kamu ngerti nggak? Beda sama kamu. Cuma punya payudara. Terima kasih pujiannya. Ini namanya bakat tahu. Kenapa? Kamu nggak terima? Kalau gitu, kita taruhan lagi. Siap, taruh saja. Kita taruh. Malam ini, siapa yang bisa ajak Rizal ke kamar? Hah? Kenapa? Takut. Kamu harus setuju nikahi kakak iparmu. Nggak mungkin. Taruh saja. Siapa takut? Pak Surya. Kenapa panik-panik? Pak Surya, orang itu datang lagi. Cepat, undang dia masuk. Siap. Siapa ini bisa buat Pak Surya begitu? Orang hebat. Mataku ini tak pernah salah lihat. Orang ini hebat juga. Hebat? Aku harus ketemu dia. Bro, senang bertemu. Ini siapa? Ini kakakku, disebut Pak Surya. Semua transaksi pasar gelap harus lewat Pak Surya. Pak Surya. Terima kasih. Bro, kamu kesini buat jual apa? Pak Surya, namaku Rizal. Kelak, panggil saja Rizal. Kali ini aku datang buat jual obat-obatan. Oh, kebetulan. Saudara Rizal, aku kenalkan. Ini pemilik toko obat terbesar di sini, Pak Hendra. Barusan dia keluh bilang obat hari ini sulit dapat. Aduh, jangan begitu. Pak Surya, jangan terlalu memuji. Merendahkan, jangan merendahkan. Tapi bro, aku memang jual obat-obatan. Pak Hendra, silakan lihat. Bro, obatmu ini jual ke aku saja. Ku bayar harga tertinggi. Oke, deal.
Terima kasih. Bro, obatmu ini kualitasnya bagus. Kamu dapat dari mana? Maaf, tak bisa aku beritahu. Aku tahu aturannya. Maksudku, obat berkualitas begini masih ada berapa? Berapa yang kamu punya, itu semua aku beli. Harga yang kuberi pasti harga pasar tertinggi. Aku jamin. Baik. Jadi Pak Hendra, beri aku 2 hari lagi. Aku siap-siap dulu. Nanti aku antar ke tempat Anda. Baik. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Andi, antar Bro Rizal. Siap. Kak Rizal, ini... Pak Hendra, perlu sampai begitu. Pak Surya, kau tak paham obat. Obat-obat ini sangat langka di pasar. Kalau ada, lihat kualitasnya. Itu pun kelas atas. Mana bisa tak bersemangat. Anak ini memang hebat. Worth buat jadi teman. Kali ini, kau kasih aku pelanggan besar. Tunggu transaksi besok selesai, aku kasih hadiah besar. Tak usah sungkan, Pak Hendra. Andi, bibit yang kau jual ke aku itu masih ada? Jujur saja, baru-baru ini aku dapat lagi. Kau mau berapa? Berapapun, aku beli semua. Jadi harganya... Nanti jaga-jaga ya, kalau aku kaya, kau juga dapat manfaatnya. Siap, terima kasih Kak Rizal. Siapa? Rizal, kamu tergesa-gesa ya. Kawati, aku bukan sengaja. Aku kira ada yang nyerang aku. Gak apa-apa, gak usah jelasin. Kakak ini suka sama kamu. Ini gak enak ya? Gak enak apa? Aku harus pulang, makan. Ngapain buru-buru? Makan dimanapun juga makan. Kakak besar masak hari ini. Sudah janji pagi-pagi harus pulang makan. Oke, jangan lupa habis makan datang ke rumahku. Kakak buka pintunya buat kamu. Hah? Apa? Jangan lupa ya. Aku pulang, makan dulu. Jangan lupa datang ya. Kakak buka pintunya buat kamu. Kok Riza belum pulang? Apa terjadi sesuatu? Sekarang baru cemas. Tadi siang ku bilang ikutin dia buat ngapain itu. Kamu malah sungkan. Jangan asal ngomong. Itu kan beda. Tenang saja. Anggrek sudah bilang kakak ipar jual obat. Bentar lagi pulang. Iya, Anggrek. Wanita licik itu masih mau lawan aku. Aku pernah tinggal di kota. Aku bisa merias. Dia bisa. Tapi kakak ipar suka aku merias. Wanita licik Anggrek, itu badannya bagus. Kamu lagi ngapain? Ya. Aneh. Kok hari ini kamu merias? Sejak kamu pulang dari kota, baru kali ini kamu begini. Gak apa-apa, aku cuma takut lupa. Jadi aku latihan saja. Rizal, akhirnya kamu pulang. Kok panik-panik? Ada apa? Tak apa-apa. Ayo duduk, makan. Dina dan yang lain mana? Mereka sudah makan dan tidur. Siapa mau nunggu sampai malam? Kakak besar paling baik. Kamu cuma tahu kakak besar baik. Tapi pikiran kakak besar kamu tak bisa tebak. Melati. Dasar aku. Kakak lihat. Ini hari ini. Hasil jual obat. Ayo, simpanlah. Begitu banyak. Jangan. Rizal, bukan itu maksudku. Benar, kakak ipar, bukan itu maksud kami. Kami nggak mau uangmu. Jadi maksud kalian apa? Pokoknya bukan itu. Bawa pulang. Itu kakak besar, ingin hidup rukun denganmu. Jangan asal ngomong. Kalian ngomong apa? Sekarang kita nggak lagi hidup rukun. Benar-benar. Kita lagi hidup rukun. Hidup kita makin baik. Rizal, kamu beneran bodoh. Kok kamu nyakitin aku? Apa aku salah? Benar. Cepat makan, makanannya dingin. Kakak besar, uang ini jaga baik-baik. Kita satu keluarga, tak ada batasan. Uang ini kamu yang urus, semua jadi tenang. Tapi... Kakak besar? Tapi, suruh simpan baik-baik. Siapa tahu nanti orangnya pun kamu urus. Ngomong kosong lagi. Aku kenyang. Aku ke kamar tidur dulu. Malam ini aku tunggu di kamarku.
Adik ini kenapa? Sejak pulang tingkahnya aneh. Tadi Anggrek bilang apa ke kamu? Gak apa-apa. Ayo, makan dulu. Kamu ngejutkan. Anggrek, malam begini belum tidur. Lagi apa kamu? Kamu gimana? Mau pergi kemana lagi? Tentu saja aku mau urus urusan penting. Cepat pulang tidur. Malam dingin, bajumu tipis sekali. Kayaknya kamu mau cari sampah sebelah itu ya? Sembarangan. Kok kamu tahu? Kalian ngapain sih? Ngapain? Peduli. Kuma jawab iya atau enggak? Aku benar-benar mau urus urusan penting. Udah percaya saja. Aku mau tanam obat-obatan ini semua. Kalau siang, bisa dilihat orang. Benar. Sekarang kamu bisa pulang, tidur tenang. Malam dingin, cepat masuk. Deteksi beberapa keluarga. Pemilik perasaan mereka memanas. Hadiah 1000 botol air suci. 1000 botol? Sekarang aku bawa seluruh desa. Jadi kaya pun gak masalah. Pak Surya. Bro Rizal, cepat sekali. Aku kira Bro Rizal butuh beberapa hari. Ayo, duduk. Ayo. Bro Rizal, kamu hebat juga. Pengiriman cepat sekali. Cuma beruntung saja. Merendahkan, jangan merendahkan. Ayo, coba lihat. Barang ini kualitasnya sama seperti dulu. Ini harga untukmu. Bro, bisa dapat jamur hitam langka? Jamur hitam langka? Ya. Ini sekarang jamur hitam langka di pasar obat herbal barang paling berharga. Semua cari sampai gila. Harga jadi melonjak tinggi. Seberapa tinggi? 1 kilo lebih mahal dari semua obatmu dijumlahkan. Mahal banget. Tentu saja. Sekarang orang kaya pun tak bisa beli. Kalau bisa manfaatkan ini, cuma jual jamur hitam langka. Palingan keluarga kita, bahkan seluruh desa, bisa hidup enak 5-6 tahun. Bro, kamu bisa cari jamur hitam langka. Pak Surya, pasar gelap ini kamu paling tahu. Bisa bantu dapatkan benih jamur hitam langka. Pasti ada. Pas banget. Sekarang aku punya 1 kantong benih. Bro, kamu mau tanam jamur hitam langka. Sulit dibudidayakan. Lagian waktunya lama. Ini palingan 20 tahun. Saat itu, jamur hitam langka takkan harga ini lagi. Kamu paham kan? Aku paham semua itu. Soal cara tanamnya, tak usah kalian urus. Aku punya caraku sendiri. Gimana kalau kita bertiga kerjasama? Kalian berdua sungguh teman yang berharga. Terutama Bapak Hendra. Kau jujur mengenai nilai jamur hitam langka. Kau beritahu aku, bukan? Tentu saja. Bicara bisnis harus cocok. Kau orang yang bisa diandalkan. Jadi harus jujur satu sama lain. Mataku ini jago menilai. Bro Rizal, bilang saja mau gimana. Pak Surya, tolong kumpulkan benih jamur hitam langka. Segala yang ada. Harga mahal juga tak apa. Tak masalah. Pak Hendra, jualan kamu jago. Nanti kalau ada benih jamur hitam langka, bisa terus kuseret. Kuseret jamur hitam langka. Soal harga jualnya, pasti kamu bisa jual lebih mahal. Tenang saja. Asal kualitasnya bagus, bisa jual harga langka. Soal bagi hasilnya, kalian masing-masing 30%. Aku sendiri 40%. Nah. Kenapa? Kurang cocok? Bro, bukan kurang cocok, malah terlalu cocok. Aku kira maksimal bagi 20%. Tak sangka sebesar ini. Bro Rizal, kamu sungguh anggap kami saudara sendiri. Intinya, kamu yang punya kuncinya. Meski kamu ambil lebih banyak, kami tak keberatan. Kita semua teman tentu harus cari rezeki bersama. Aku tak akan ambil lebih. Bagi hasilnya sudah fix. Oke, Rizal, kamu saudaraku. Aku juga. Kami berdua lebih tua dari kamu. Nanti kita anggap kamu adik sendiri. Oke. Kak Surya, Indra. Kak Wati,
Kebetulan? Tak kebetulan, aku nungguin kamu di sini. Hah? Kak Wati ada apa? Masih bilang, kemarin malam aku sudah ingatkan. Bilang ke aku malam ini, kamu mana? Kamu tahu nggak, semalam aku nggak kunci pintu. Kamu nggak takut aku malah dicuri? Maaf ya Kak Wati. Aku ada urusan. Sejak kemarin malam sampai sekarang, aku belum pulang. Serius? Serius, lihat aku baru pulang dari luar. Rupanya aku tak kalah dari anggrek. Kak, aku jujur. Bebaskan aku dulu. Enggak mau. Aku nungguin kamu semalam. Kamu harus ganti rugi aku. Kalian berdua lagi apa? Cepat lepasin. Kakak ipar, jangan-jangan kamu beneran main sama cewek licik ini? Enggak, aku enggak. Iya, kami memang main. Gimana? Kamu cemburu? Wah, Mati, kenapa kamu berubah? Dulu kalau ketemu Rizal, kamu pasti marahi dia. Sekarang kamu suka sama kakak iparmu. Ngapain kamu urus? Hah, Kak Wati, kamu ngomong apa? Dia adik iparku. Oh, benar. Ikut kakak saja. Gak mau. Ya sudah, aku memang suka dia. Terus kenapa? Gak mau ikut kamu. Rizal, kalau di rumah banyak wanita dan tak sanggup urus, ingat cari kakak ya. Aduh, cukup. Kalian lagi apa? Di sini banyak orang kelihatan jelek. Sudah, ikut aku ke dalam. Semua ada di sini. Pas banget. Keluargaku lengkap. Aku mau bilang sesuatu. Rizal, ada apa? Tunggu dulu. Kayaknya ada orang asing di sini. Tunggu dulu. Di sini masih ada orang luar kan? Orang luar? Tunggu Rizal nikahi aku. Kalianlah orang luar. Kamu. Aduh, cukup. Kakak ipar, apa kamu nggak mau kita lagi? Mana mungkin. Kakak Wati cuma bercanda. Kalian semua orang terdekatku. Meski aku jadi miskin, aku nggak akan tinggalkan kalian. Janji. Janji. Rizal, maaf. Aku nggak bermaksud ngomong begitu. Nggak apa-apa. Aku panggil kalian ke sini karena aku anggap kalian semua keluarga terdekat. Jadi, aku harap kalian bisa hidup. Kita paham. Rizal, kamu bilang mau bicara sesuatu. Apa sih? Melati, tutup pintunya. Silakan duduk. Soal ini mulai sekarang hanya kita yang tahu. Nah, bawa pulang dan tanam. Jangan sampai ketahuan. Kalau tiba-tiba tumbuh, jangan kaget. Ya. Rizal, ini obat langka kan? Benar. Obat ini jamur hitam langka. Kalian juga bisa kumpulkan di desa. Lalu kasih aku jual. Asal ada obat ini, hidup kita pasti akan makin baik. Kakak besar. Rizal, kakak ganggu kamu. Gak apa-apa, Kak. Kamu kenapa? Kenapa nangis? Rizal, kamu sudah sembuh. Apapun rencanamu, kakak mendukungmu. Aku bisa ajak adik-adik pergi. Tapi tolong jaga Yani dan Dina kecil. Mereka masih kecil. Kakak besar, kamu ngomong apa? Siang ini aku sudah jelaskan kan? Apapun yang terjadi, aku gak akan tinggalkan kalian. Tapi siang ini, lelucon Kakak Wati itu, kamu gak menolak. Kakak besar, kamu ini cemburu. Rizal, kamu sekarang bisa godain. Kamu lagi apa? Kakak besar, belakangan ini, kamu dan Melati yang aneh aku rasakan. Rizal. Tak usah bicara. Aku Rizal bersumpah. Aku pasti akan jaga kalian baik-baik. Kakak besar, kamu berhasil. Kamu berhasil. Pelanin suara.
Kamu mau semua warga mendengar. Aduh, kakak besar, cepat cerita. Kamu berhak. Udah tahu, kakak ipar pasti tak tahan seranganmu. Ternyata kamu yang kasih ide. Ya aku. Apa? Kamu gak senang? Tak bisa lawan, aku harus keluar ke rumah kepala desa. Mulutmu. Kamu gak kerja seharian. Kau habisi semua harta keluarga. Pakai tua. Ini salahmu, gak kerja keras. Kalau kamu kaya, takut aku habisi. Aku tak takut. Kamu ngapain? Lepaskan. Minta maaf ke ayahmu. Gak mungkin. Aduh, sakit. Aku salah. Maaf, aku salah. Keluar, anak durhaka. Ayo Rizal, duduk. Anak ini. Udah aku manja sampai nggak tahu diri. Aku nggak... Ya, Rizal, kau hari ini mau ke rumahku. Aku mau minta tolong. Bilang saja, asal bisa aku lakukan. Pasti ku bantu. Begini, mohon beritahu warga, jika ada yang menemukan jamur hitam langka atau benihnya, bisa hubungi aku. Aku beri mahal. Lagian, harga benihnya sama dengan jamur hitam langka jadi. Oh, benih dan jamur harganya sama? Benar, lagian bayar tunai langsung. Jika warga mau tukar beras atau daging, bisa juga. Dengan poin favoritku sekarang, tukar ke sistem 2. Truk beras, mie, minyak, nggak masalah. Oh ya, ini juga peluang bisnis. Nanti bisa dipikirkan. Aku sudah lama tahu kau hebat. Tak sangka, ternyata aku meremehkannya. Kepada aku, jangan merendahkan diri. Kau bawa seluruh desa kita menuju kemakmuran. Ini hal baik. Aku pasti bantu. Kalau Arif sehebat kau, aku tenang. Jamur hitam langka. Kak, panggil aku. Kamu tahu jamur hitam langka? Jamur hitam langka? Itu obat tradisional. Aku pernah dengar di pasar gelap. Kau cari tahu di pasar gelap, Rizal, apa yang dia lakukan. Semua soal jamur hitam langka harus kau cari tahu semuanya. Siap. Yuk, warga, cepat. Kami beli jamur hitam langka. Kalau punya jamur hitam langka, bawa sini dijual. Tak ada batasan umur. Berapa pun kami beli. Benar, berapapun kami beli. Benar, di rumah atau ketemu di gunung, bawa sini dijual. Harganya jamin murah. Serius? Barang ini seharga itu? Tentu saja benar, bawa saja. Kalau memang jamur hitam langka, langsung kami bayar. Mau tukar beras, gula, minyak, juga bisa. Oh, rumahku ada. Aku cari di rumah. Oh iya, tak cuma jamurnya. Kalau ada benihnya, bawa juga dijual. Harganya juga sama dengan jamurnya. Warga, ada keuntungan ini. Ke gunung. Yo. gimana hasilnya? Cuma segini saja, tapi benihnya lumayan banyak. Ini baru hari pertama, sudah lumayan bagus. Oh ya, benih yang kubeli kemarin sudah tumbuh kan? Rizal, kamu benar. Benih kemarin sudah tumbuh semua. Seperti ada Tuhan yang menolong. Apa dia yang main-main? Jangan-jangan dia bisa ilmu mistis. Pokoknya asal tumbuh saja. Kalian pulang dulu, aku mau bawa ini ke pasar. Oke. Aku pergi. Maaf. Adik, akhirnya kamu datang. Akhirnya kamu datang, adik. Ada apa? Aku ikut kata kamu, sebar kabar jamur hitam langka. Sekarang banyak yang mau beli, harganya naik 2 kali lipat. Bukannya ini bagus? Aduh, terlalu banyak yang beli. Stoknya nggak cukup. Beberapa orang itu nggak bisa kita korbankan. Adik, jangan tertawa. Cepat keluarkan jamur hitam langka. Benar, tak usah hitung. Sebarkan stok ini ke orang yang tak bisa kita lawan. Ini semua jamur hitam langka? Adik bisa bohongin kalian. Aduh. Bagus. Aduh, adikku yang baik. Kakakmu ini kira-kira di pasar gelap tak bisa bertahan lagi.
Beh, sudah kubilang kan, asal ada benih, barang ini banyak. Wah, bagus. Jamur hitam langka ini kualitasnya tinggi dan banyak. Warga lagi, bisa juga aku jual. Kali ini kita bakal kaya. Wah, semoga kita bertiga bisnis lancar. Anak ini monyet. Suddenly lenyap. Adik cantik, bisnisnya di mana? Kalau nggak bisa, ikut aku ke desa. Aduh, Kak Arif kok kesini? Kok kamu kesini? Kamu lupa? Enggak, Kak Arif salah paham. Mana mungkin aku lupa. Aku lagi cari tahu. Bagaimana hasilnya? Kak Arif, aku sudah cari tahu. Jamur hitam langka ini di pasar gelap ini sekarang obat paling mahal. Semua pasar gelap cari dia dan susah dapat. Permintaan tinggi. Benar, Kak Arif pintar. Lagian, harganya satu pohon segini. Serius? Serius? Masa aku bohong? Cari tahu saja. Katanya barang ini kalau dijual ke kota besar, harganya bisa lebih tinggi. Rizal si bocah ini kok begitu baik? Ternyata demi uang. Beli jamur hitam langka, jual ke pasar gelap, bisa untung banyak. Betul, si bocah ini licik. Joko, kau lanjut ikuti di pasar gelap. Lihat dia jual kemana. Aku pulang dulu. Tanya warga, berapa harga belinya. Hah? Siap. Ini, berikan berasnya. Kalian percaya Riza si bocah? Barang ini bisa kaya? Kami pasti sudah kaya. Silakan percaya atau tidak. Uang dan daging kami asli. Hanya saja semua. Kami bohongi siapa? Betul. Aku baru tukar beras putih sekarung dan daging sapi 2,5 kilo. Betul. Rizal itu kasih barang yang nyata. Zaman sekarang, siapa yang makan nasi putih tiap hari? Betul. Rizal bawa warga desa keluar kemiskinan. Oh, gak percaya dia? Percaya kamu? Tunggu saja tertipu. Kalau Rizal tak bisa jual, dia akan minta uang kalian. Jangan asal ngomong. Lihat. Itu Rizal. Rizal pulang. Rizal, kamu pulang? Iya, pulang. Lihat, aku bawa barang bagus buat kalian. Cepat lihat, itu kulkas besar. Ada TV juga. Aku pernah lihat di kota. Di dalam ada orang kecil yang tampil. Ada sepeda juga. Ini pasti sepeda pertama di desa kita. Bukan cuma satu. Wah, Kakak Ipar, semua ini kamu bawa pulang? Benar, ini semua buat kalian. Ini semua buat kita? Rizal, ini mahar buat kakak besar. Omong kosong, ini milik keluarga kita. Itu punyaku. Sudah, semua ada, ya? Kubilang kan, Rizal memang hebat. Hah, barusan siapa ya yang meragukan Rizal? Aduh, Rizal. Maaf ya, aku salah bicara. Jangan anggap serius ya. Lihat, semua hidup enak. Tapi aku masih kelaparan. Jangan abaikan aku. Tenang saja, Kak. Asal ada jamur hitam langka atau benihnya, bawa ke sini tukar. Nanti sama saja. Tukar uang, dapat uang. Tukar makanan, dapat makanan. Oke. Aku cari sekarang. Tunggu ya. Oke, sudah hampir selesai. Aku pamit dulu. Kak Wati, jangan buru-buru. Tunggu makan dulu. Iya Kak Wati, jangan buru-buru. Nanti ada barang buat kamu. Aduh, Kakak Ipar. Adik ketiga, diam. Kak Wati 2 hari ini bantu kita banyak. Iya, jamur hitam langka Kak Wati tanam banyak. Kita masih butuh bantuan dia. Kalau Rizal mau, aku siap bantu. Baik, ikut saja aturanku. Kulkas dan TV ini, satu untuk kita, satu untuk Kak Wati. Selain itu, aku juga belikan baju untuk kalian. Aku juga nggak tahu kalian suka yang mana. Aku belikan semua model yang lagi tren di kota. Kalian pilih sendiri. Wah, cantik. Cocok buatku. Cantik nggak? Iya, cantik. Baju di kota, seger sekali. Kalau pakai ini, apa tak dihina warga desa? Bagus, kau bau. Aku pakai di rumah buat Rizal. Iya kan Rizal? Oh iya, aku juga belikan kosmetik buat kalian. Aku juga nggak paham. Aku cuma beli sedikit. Aku tahu. Nanti aku bagikan. Oke, nanti kau cek. Apa yang cocok,
Bagikan saja. Yani soal kakak ipar dulu bikin kau tak sekolah. Hari ini kakak ipar di kota carikan sekolah bagus. Besok kau pergi. Hah? Serius? Kakak ipar? Sekolah di kota pasti mahal banget kan? Gak usah, aku sekolah yang dulu aja. Ya, tak usah takut. Kakak ipar sekarang banyak uang. Tina kecil, kakak ipar di kota sudah carikan sekolah buat kamu. Besok kalian pergi bareng. Yeay, aku juga bisa sekolah. Serius? Tentu saja serius. Aku janji padamu, akan rawat mereka baik-baik. Rizal, keluar sekarang juga. Yani, kamu ajak Tina kecil diam di dalam. Jangan keluar. Arif, kamu mau apa? Mau apa? Coba pikir sendiri, apa yang kamu lakukan? Kalian kenapa? Kenapa? Kamu pikir kenapa? Keluarga kamu cari uang jahat. Kita kan tetangga, kamu tega tipu kita. Benar. Jangan asal ngomong. Sebenarnya ada apa? Jelaskan padaku. Betul. Jangan asal fitnah. Betul. Tadi saat beli obat, semua masih baik-baik. Kenapa sekarang semua marah? Jelaskan, Arif. Ngapain lagi? Cih, kau yang main-main. Kukira Rizal kau berubah. Tak sangka kau cari cara cari uang dari kami. Jangan asal ngomong. Sudah bangetmu. Sebut saja. Kalian mau apa? Rizal, jangan pura-pura. Kau beli jamu hitam langka 200 per batang. Jual lagi di pasar gelap, untungnya 2 kali lipat. Betul. Kalau Arif tak kasih tahu, kami masih ditipu sampai sekarang. Rizal, kau menyedot darah kami. Hati nuranimu dimakan anjing. Betul. Kami susah payah ke gunung, cari jamur hitam, cari benih. Akhirnya kau yang untung. Kau terlalu seramah itu. Siapa yang lebih seramah? Kau juga ambil uang warga. Tak punya hati nurani. Benar, aku akui. Harga di pasar gelap memang lebih tinggi. Lihat semua, dia mengaku, dia cari uang kotor. Pertama, peluang ini kutemukan. Kedua, jalur penjualan juga kucari sendiri. Terakhir, aku mau tanya satu hal. Kalian sudah makan dan dapat uang? Tapi kamu yang paling untung. Kamu jelas saja, uang yang seharusnya masuk kantongmu sendiri. Kau takut warga menghinamu, makanya pura-pura baik, kasih sedikit uang saja. Benar, harga di pasar gelap harus dibagikan sama-sama. Benar kan? Benar. Kenapa sih? Kamu ini cuma keliling pasar gelap bicara saja. Kenapa uangnya cuma kamu yang dapat? Tak seharusnya. Diam. Bagaimana desa dulu? Kalian sudah lupa? Krisis pangan, semua makan kulit kayu. Rizal yang beri kita hidup. Benar. Kalau tak ada Rizal, kalian bisa makan dan makan daging. Kalian pasti sudah mati kelaparan. Cukup. Jangan kok suci. Tanpa Rizal, kita tetap bisa cari jamur hitam langka. Lihatlah, rumah Rizal sudah punya kulkas dan TV. Kalian tahu berapa harganya? Lihat sepedanya. Beli sekelompok sekaligus. Jelas-jelas ini uang hasil keringat kita. Kenapa dia saja yang nikmati semua? Benar. Suruh mereka kembalikan. Kembalikan. Cukup warga, harus punya hati nuraninya. Setidaknya tahu balas budi. Belakangan ini, Rizal memang dapat uang. Tapi coba tanya hati nuranimu, haruskah dia dapat uang itu? Dia lupa kalian karena uang, krisis pangan lama banget. Semua keluarga susah hidup. Rizal bawa kita menjadi kaya. Sekarang kalian paling tidak bisa makan. Tak berterima kasih, malah cari ribut. Hati nuraninya. Berani bicara hati nurani? Kalau terima kasih, keluarga kalian harus berlutut terima kasih. Warga... Kamu apa? Aku salah. Kita semua yang bantu Rizal. Hidupnya yang enak sekarang. Itu, kalian berempat suka pamer ya? Hah? Tak tahu malu. Sekarang sudah saya, adik iparnya. Sudah tidur sama dia. Kamu, sembarangan. Diam, jalan. Kalian semua tak tahu malu. Aku pikir kok ada uang. Tiap hari berhias cantik, berjalan di desa. Ternyata uang warga dibawa semua. Ulangi lagi. Ulangi juga nggak apa. Warga semua di sini. Baik, karena warga semua ada, hari ini aku jelaskan semuanya. Bu Siti, beberapa hari lalu kamu bilang keluargamu kelaparan tak berdaya, tak bisa ke gunung ambil jamur hitam langka. Benar. Apa aku langsung kasih 10 kilo beras dan 5 kilo daging sapi? Benar. Saat kau kasih jamur langka, apa aku belinya dengan harga lebih tinggi dari orang lain? Siapa tahu kamu ada alasan sendiri. Mungkin kamu mau nama baik, biar warga puji kamu. Nama baik, Rizal. Kapan pernah peduli soal nama baik? Nama baik.
Rizal masih punya nama baik. Paman Wati, waktu kamu janji pasti bawa 10 jamur hitam langka. Aku kasih uang dulu. Kau kasih yang rusak, jamur hitam langka. Aku suruh ganti rugi. Jamur hitam langka, busuk, masih jamur langka. Siapa tahu kau jual juga. Lagian sisanya kau jual tak rugi. Bener, jangan pura-pura baik. Betul, tak usah pura-pura. Siapa tak tahu dulu kau judi nasi. Sekarang harusnya sudah sadar. Kau cuma mau tipu kami. Benar. Cukup. Aku anak kepala desa. Masalah warga, masalahku. Kalau tak bayar selisihnya, hari ini, masalah tak usai. Bayar balik. Kalian tak tahu balas budi. Sih. Jangan kira jamur hitam langka cuma Rizal yang bisa jual. Dengar ya, Arif sudah cari tahu. Harganya lebih tinggi. Kak Arif tak seperti kamu. Cuma tahu makan uang warga. Bener, aku juga ada saluran beli jamur hitam langka. Warga bisa dapat lebih banyak. Bagus. Aku mau lihat. Kamu jualnya gimana? Rizal, jangan meremehkanku. Sekarang jamur hitam langka-langka. Bawa ke pasar gelap, bisa laku dengan mudah. Kenapa kamu kira cuma beli dari kamu? Tak tahu kamu punya hak apa berisik di sini. Sudahlah, tak bisa paham. Mau jual, silahkan. Ayo, kita makan. Tunggu Rizal. Hari ini kau lihat sendiri. Tanpa kau, jamur hitam langka pun terjual. Bisa bawa warga menjadi kaya. Bener. Warga sekalian, pulang ambil jamur hitam langka dan benihnya semua. Aku tunggu di depan rumahnya. Oke, jalan. Sudahlah, dia mau main. Kita lihat saja. Kak Arif, kamu yakin? Jangan banyak omong, sudah kusiapkan. Cepat ke depan desa, tunggu. Antar orangnya, bilang, aku Arif. Baik, Kak. Kak, mau tanya, kamu beli jamur hitam langka? Beli, tentu beli. Kamu tanya orang yang tepat. Semua jamur hitam langka di pasar gelap. Akhirnya, kami yang beli. Kak, aku dari desa Gunung Sapi, anak kepala desa. Nanti aku kumpulkan banyak, beri harga tinggi. Nanti kalau ada di desa, semua aku serahkan ke sini. Desa mana? Desa Gunung Sapi. Pantas saja. Jamur hitam langka desa kalian. Kualitasnya terbaik. Dan jumlahnya banyak. Aku dan bos kebetulan mau ke sana. Tenang saja, saat kakak datang, langsung cari aku. Ya, oke. Rizal. Tunggu saja kau diusir. Wah, Kak Andi, akhirnya datang juga. Obatnya sudah siap belum? Baru panggil aku. Sebentar lagi. Tunggu ya Kak Andi, aku usul lagi. Kak Rizal, ini rumahmu ya? Wah, aku takut tak bisa temukan. Kenapa ke sini? Pak Surya itu dan Pak Hendra mau lihat kamu. Kata mereka, tak bisa selalu merepotkanmu. Datang antar barang. Mulai sekarang, biar aku yang antar saja. Kak Surya mana? Sebentar lagi datang. Biar aku yang cek dulu. Kak Andi barang siap. Kok cuma segini saja? Ini sudah banyak. Kami cari 2 hari ini. Bener Kak Andi, barang ini langka. Siapa bisa siapkan sebanyak ini? Kenapa? Tak mungkin. Barang Kak Rizal waktu itu lebih banyak dari ini ratusan kali. Mana mungkin. Warga juga tak jual banyak. Benar, menurutku jauh lebih sedikit. Kenapa? Kalian berani menduaiku? Kak Andi, kami tidak bermaksud begitu. Kak Andi, barangkali ini lihat dulu. Lain kali aku siapin lebih banyak. Iya. Semua ini totalnya 500. Apa? Kamu bilang berapa? 500. Kenapa? Mau 5 juta juga? Enggak. Kak Andi, ini terlalu sedikit. Sedikit? Ini karena kalian teman Kak Rizal dan satu desa dengannya. Kalau enggak, paling 250. Jangan tipu. Kami tahu harganya. Benar Kak Andi, kami sudah tahu harganya. Kalau kamu begini, itu nggak pantas. Oh ya? Kalau begitu, berapa harga jualnya? 200. Satu. Ini harga beli Rizal. Kau mau harus lebih banyak. Benar Kak Andi, aku sudah tanya di pasar gelap. Jamur hitam langka ini paling murah 500. Sekarang totalnya cuma 500. Ini nggak terlalu berlebihan. Ketawain apa sih?
Kak Andi, di desa ini, aku anak kepala desa. Rizal itu siapa? Kak Andi, jangan demi dia. Korbankan aku, pelanggan besar. Pelanggan besar? Cuma bawa barang begini? Kak Andi, kali ini aku buru-buru. Lain kali aku siapin banyak. Iya. Dengar ya, harga barang tak ada hubungannya dengan status kalian. Terus terang saja, lihat sendiri, barang begini, akarnya busuk, kering dan tua, ada yang kering kayak batu. Barang sampah begini, mau harga mahal, itu cuma mimpi. Enggak, jamur hitam langka ini mahal kan? Meski begitu, meski sudah busuk, ini juga jamur hitam langka kan? Iya, Rizal juga beli yang kayak gini, 200 per batang. Iya, memang ada kejadian itu. Tapi, sekarang mereka tak mau jual ke aku. Kak Rizal kasih harga tinggi karena dia baik hati. Aku tak sebaik dia. Enggak mungkin. Aku nggak percaya. Rizal dulu beli yang kayak gini, masih mau beli harga tinggi. Rizal mau rugi demi beli. Aku tak percaya. Benar, tak mungkin. Kurasa kalian berdua main belakang. Lucu sekali. Kak Rizal, aku sudah lihat jelas orang-orang ini jelas-jelas tak tahu balas budi. Apa kamu bilang? Pasti Rizal bilang sesuatu. Rizal tak bisa tipu warga, jadi cari cara licik, Nan. Bukan urusanku. Tadi kamu bilang bisa dijual, kan? Sekarang ini apa maksudnya? Kak Andi, aku tak peduli Rizal bilang apa. Barang hari ini bisa ku beli murah. Tapi tak boleh kurang dari 200. Kamu gila ya? Kamu tuli ya? Jamur hitam langka ini kualitasnya jelek. Mau jual 200? Jangan mimpi. Barang Kak Rizal selalu kualitasnya prima dan jumlahnya banyak. Barang sampah kalian tiap kali dia kasih gratis. Dia tak untung dari kalian, masih saja kalian ribut. Kak Andi, barang hari ini harus kau terima. Tak mau pun harus. Oh, kalian ini mau paksa aku beli? Kau lebih baik terima barang ini. Nanti kita bisa kerja sama. Obat-obatan ini hari ini tak bisa terima. Kamu siapa? Kamu yang atur. Jangan ikut campur. Jangan campur. Soal jamur hitam langka di daerah sini, tak ada yang tak boleh kucampur. Pak Surya, kalian ini ingin paksa beli. Punya modal nggak? Bro Rizal, kaget nggak ketemu aku? Kali ini kami khusus datang lihat kamu. Bang Surya, Pak Hendra, kenapa nggak kasih tahu dulu kalian mau datang? Kalau kasih tahu, mana ada kejutan. Benar. Ayo, bawa semua hadiahnya. Wah, semua ini buat kakak ipar. Kayaknya iya. Rizal, kita hebat juga. Kamu mau apa? Kita nggak bisa lawan dia. Kenapa? Kamu kenal? Tentu kenal. Yang namanya Pak Surya, itu bos besar pasar gelap di daerah kita. Bos besar? Semua hal besar kecil, dia yang atur. Kok Rizal bisa kenal dia? Lihat mereka. Pasti lebih dari sekedar kenalan. Kak Arif, jangan cari masalah. Arif, mau kemana? Mau kabur ya? Enggak. Jangan pergi. Janji sama kami harus jual obat-obatan itu. Benar. Hari ini, kalau enggak, jual lebih mahal dari harga Rizal, enggak boleh pergi. Lepaskan. Arif, kenapa? Lanjut dong. Kamu suruh aku lihat gimana kamu jual, kan? Rizal, jangan sombong. Kak Surya, Pak Hendra, maafkan ya, malam ini kita minum sepuasnya. Ayo, sini. Rizal, jangan abaikan kami. Tadi kamu masih maki kakak ipar pengkhianat kan? Sekarang pura-pura apa? Kami juga terpaksa. Semua salah Arif yang menipu kami. Benar. Rizal, kami semua ditipu Arif. Kamu paling baik, Rizal. Kamu orang baik di desa ini. Jangan abaikan kami. Tadi kau yang kasar ke Rizal. Kami terpaksa juga. Anak Arif itu menipu kami. Kami baru pertama jual ini. Tak mungkin kau tak dapat apa-apa. Dan begitu saja. Aduh Rizal, kasihanilah kami. Kasihan kalian. Siapa yang kasihaniku?
Aku tak mau lagi disakiti orang yang kau tolong. Cepat bawa barang kalian Kak Surya, sini. Ayo. Aduh, gimana ini? Hidup baru mulai baik. Apa harus kembali makan kulit kayu? Ayo, kita cari Arif. Kita banyak orang. Dia takkan berani. Cari ayahnya. Ayo. Kepala desa, di mana? Cepat panggil anakmu itu. Apa yang terjadi? Ada apa? Keluar masalah. Hah? Arif kenapa? Dia kena masalah apa? Arif janji ke kami jamur hitam langka dijual mahal. Sekarang tak laku. Dia kabur saja. Betul, panggil dia keluar. Cepat keluarkan dia. Arif, cepat keluar sekarang juga. Jangan teriak, dia belum pulang. Jangan bohong. Kamu pasti sembunyiin dia. Jangan pura-pura. Cepat panggil dia keluar. Semua tahu di desa ini kamu bela anakmu. Cepat serahkan dia. Bohong juga nggak berguna. Hari ini, kalau nggak serahkan dia, kami nggak pergi. Betul, betul. Bukan kalian, kita sudah tetangga puluhan tahun. Kalian berulah begini. Pantas. Kamu juga tahu tetangga. Arif sudah putus rezeki kami. Kita bisa diam saja. Hah, menurut kalian bisa? Betul. Sudah kubilang kan, dia belum pulang. Kalian lagi apa? Dasar anak nakal. Akhirnya kamu pulang. Lihatlah perbuatanmu. Arif, hari ini kamu harus beri penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Rizal benar sekali. Kalian ini cuma sekelompok anjing tak tahu balas budi. Hei, kamu ngomong apa sih? Kok ngomong gitu? Kamu? Minta maaf! Minta maaf? Orang tak tahu balas budi? Tak pantas. Berani kau maki kami? Kau yang bilang bantu jual obat herbal harga tinggi. Kau dengar mereka bilang apa? Barang sampah kalian ini tak bisa dijual mahal. Obat herbal ada bagus dan jelek. Tak bisa dijual. Kau tak mampu. Betul. Kenapa Rizal bisa bantu? Kami jual. Tak mau introspeksi diri? Tak mampu, malah maki kami. Kau sendiri yang bilang kau lebih hebat dari Rizal. Hargamu lebih mahal. Aduh Tuhan, kalian ngomong apa? Kok kalian ngomong gitu? Pak Kepala Desa, kami menghormati Bapak. Makanya pilih Bapak jadi Kepala Desa. Sekarang cuma peduli anakmu. Kita semua taruh di mana? Betul. Dulu Arif yang cari kami tak minta dia. Janji dia harus penuhi. Janji tak ditepati, harus beri penjelasan. Tak ada pendapatan obat herbal, kita harus makan kulit kayu. Ini bukan kau membunuh kita. Salah kami yang percaya kamu, Rizal. Sumber rezeki sudah kau lepas. Kini kita harus bagaimana? Cukup, diam semua. Kalian mau penjelasan? Baiklah, kepala desa ini. Aku tak mau jadi kepala desa lagi. Ayah, apa-apaan sih? Diam. Kau tak jadi kepala desa, kita semua tetap tak ada makan. Hah? Kalian mau apa lagi? Sudah, kalian cuma mau uang kan? Besok, siang besok, cari aku di sini. Obat-obatan kalian, aku beli. Benarkah? Dasar, harga yang ku beri lebih tinggi dari Rizal. Kenapa? Masa aku tipu kalian? Aku di sini di desa ini, masa aku kabur? Oke, kita percaya kau sekali lagi. Ayo pergi. Dasar brengsek. Apa-apaan sih omongmu? Beli mahal lagi. Dari mana uang sebanyak untuk mereka? Apa kau mau jual rumah kita? Kau tahu apa? Aku punya cara. Masih bicara. Aduh. Arif. Ayah mohon, boleh. Jangan cari masalah lagi. Boleh. Kau, pergi sana. Kau tak punya masa depan. Mau aku jadi kayak kau? Kau. Adik, kamu tak mau lihat dunia luar? Keluar? Ya, dengan kemampuanmu, tinggal di tempat sempit ini terlalu membosankan. Tunggu kita jual jamur hitam langka lagi. Dengan uang Rizal sekarang, hidup kita pasti lebih baik. Bener juga, tak mungkin seumur hidup tinggal di desa kecil ini. Oke, jadi kita sepakat. Tunggu kita dapat uang, kita cari rezeki bareng. Lihat dunia luar. Oke. Rizal, kau pergi cari rezeki. Kami saudara, tak usah kau pikirkan. Aku akan urus mereka. Ngomong apa sih?
Kalau aku pergi, pasti ajak kalian. Sudah kubilang, pasti ku buat kalian hidup enak. Jangan lupa, Yani dan lain masih sekolah di luar. Kita cari mereka. Kawati, kenapa minum sendiri? Kenapa? Rizal mau pergi. Aku tak boleh sedih. Kamu juga ngomong bodoh. Sudah kubilang, kita satu keluarga. Kita pergi bareng. Eyo. Cheers. Kak Arif, kalau kita begini, apa nggak terlalu jahat? Kenapa tak baik? Hah? Rizal sudah menekan kita sampai mati. Apa yang tak boleh kita lakukan? Tapi Kak, apa ini nggak melanggar hukum? Kamu takut ya? Hah? Kalau takut, pergi sana. Uang Rizal itu akan jadi milikku. Kau tetap makan kulit kayu saja. Baik Kak, aku ikut. Kak Arif, kau mau gimana? Kita lakukan. Andy dan yang lain mana? Aku suruh mereka tunggu di depan desa dulu. Rizal, kamu istirahat saja. Kami pamit dulu. Jangan. Pulang dan istirahat. Jangan, aku harus antar kalian. Ayo. Kita kan satu keluarga, jangan sungkan. Tunggu aku di rumah saja. Kak Arif, mereka pergi. Aku lihat. Ayo. Ternyata cuma burung. Serem banget. Aduh. Kata besar, tolong aku. Joko, kau mau apa? Arif, ternyata kau yang ulah. Hidup sekarang makin enak ya. Lihat, aku pun tak takut. Kalian, Arif, bicara baik-baik. Suruh Joko besar jangan nekat. Tak mau dia celaka. Kalian semua diam. Arif, kau berani begini padaku? Kau tak takut kakak iparku cari masalah nanti? Jangan banyak omong. Kau mau apa sebenarnya? Uang yang Rizal dapatkan hari ini. Serahkan semua. Bagus Arif, kau berani merampok. Tak takut ayahmu mati kaget. Jangan omong kosong. Aku habisi dia sekarang. Berhenti, jangan nekat. Aku ambil. Kak, perlahan. Kakak ipar, gawat, ada masalah. Cepat selamatkan kakak ketiga. Ada apa? Jelaskan. Arif sama Joko, mereka datang merampok ke rumah, malah menangkap kakak ketiga. Cari mati. Sudah siap belum? Kalau berani main-main, aku habisi kalian semua. Semua uang di rumah ada di sini. Cepat bebaskan Melati. Cuma segitu aja. Kak, sudah banyak. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Diam! Kamu main-main aku? Enggak, kami enggak bohong. Semua uang di rumah cuma segitu saja. Rizal jualan jamu hitam langka tiap hari. Mana mungkin uangnya cuma segitu? Arif, uang Rizal lihat rumah ini. Kami belanja semua. Kalau enggak, ambil TV, kulkas, semuanya. Benar, asal Melati bebas, bawa semua pun boleh. Kamu main-main ya? Gimana aku bawa ini? Tapi kami benar-benar enggak ada uang lagi. Jangan banyak omong. Ingin wajahmu kacau sekarang juga? Berani kau! Rizal. Kakak ipar, tolong aku. Arif, kau cari mati. Kau yang paksa aku. Semua salahmu. Kau yang mendesakku ke ujung jalan. Jangan mendekat. Ingin kau bunuh dia sekarang juga? Arif, kau mau apa sebenarnya? Rizal, mereka cuma mau uang. Tapi Mawarni sudah kasih semua uang rumah. Arif, uang sudah kau dapat. Kau mau apa lagi? Belum cukup. Rizal, kau mendesakku ke titik ini. Ingin usir aku dengan uang segini. Baik. Sawangku. Semua untukmu. Kau main-main ya? Kau pikir aku tak berani bertindak? Jangan nekat. Arif, uangku cuma segini saja. Coba kau pikirkan. Jamur hitam langka besok baru kujual. Sekarang uangku cuma segini saja.
Dia benar juga. Ambil uang dan kabur saja. Dasar pengecut. Begini Arif, tunggu besok aku jual jamur hitam langka. Aku pasti kasih kau uang 10 kali lipat. Lepaskan mereka sekarang, mereka tak bersalah. Mereka tak bersalah. Aku juga tak bersalah. Kau yang paksa aku lakukan ini. Oke, karena aku begini. Lepaskan mereka. Aku jadi Sandra. Kak? Gak bisa. Dia jago bela diri. Kau lupa waktu kita... Aku tahu. Riza, sampai sekarang kau masih main-main. Semua uang kita di sini. Aku mau main-main apa? Berlaku diam begini apa gunanya? Iya kak, ayo ambil uang dan kabur saja. Oke, Riza, semua mundur. Buka jalan, cepat. Oke. Cepat jalan. Sekarang terlalu jauh. Tak bisa sama keduanya. Riza, semua berlutut. Cepat. Sistem. Tampilkan toko. Teknik lempar pisau 100 langkah. Tukar berhasil. Pemilik sistem segera dapat 20 tahun pengalaman jurus ini. Kau mau apa? Kamu mau apa? Dengar ya Rizal, jangan main-main. Ingin ku bunuh dia sekarang juga. Sudah telat. Gak apa-apa. Aduh, kakak ipar, barusan aku takut banget. Jangan mendekat, biar aku saja. Rizal, beraninya kau tipu aku. Sakitkan keluargaku, pasti kau dihukum. Arif, bertobatlah. Jangan salah lagi. Pantes, benar. Jadi perampok. Buat malu desa Gunung Sapi. Arif salah begini. Maafkan aku. Mulai sekarang, aku bukan kepala desa Gunung. Biar Rizal yang gantikan. Pak, aku tak bisa. Lagian besok nanti kami tak akan kembali. Tak kembali? Hah? Tak kembali?